meningkatnya cukup banyak atau tidak dari penularannya dari pengguna narkotika, jarum suntik atau seksual? Oke, sekarang kita mulai dari penularan dulu ya. Jadi kalau waktu awal dulu tahun 1980-an itu homoseksual. Kan kasus itu dulunya homoseksual gitu. Tapi kemudian belakangan homoseksual turun, yang meningkat adalah pengguna jarum suntik. Sampai beberapa waktu belakangan. Tapi beberapa waktu belakangan sampai sekarang nomor 1 heteroseksual. Heteroseksual. Nomor 2 baru yang jarum suntik. Yang lain-lain homoseksual sudah rendah banget gitu. Jadi memang sekarang adalah heteroseksual. Kenapa begitu? Karena pengguna jarum suntik itu kan jumlahnya terbatas. Kan nggak banyak banget gitu. Sementara heteroseksual kan memang luas. Jadi itulah sebabnya heteroseksual nomor 1. Itu soal penyebab ya. Soal jumlah, kalau AIDS itu laporan yang ada di Kementerian Kesehatan sekarang 20 ribuan, 22 ribu sekian, 22.726 sejak awal kasus pertama di Bali itu. Di pulau mana itu yang? Nah, kalau bicara urutan, kita lihat dari 2 sistem ya. Pertama dari jumlah mutlak ya. Kalau dari jumlah mutlak itu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, kemudian Bali dan Papua. Tapi kalau ngelihat dari angka, tapi kalau dibagi angka per penduduk, Papua nomor 1. Karena kan Papua jumlahnya kasusnya relatif besar dan jumlah penduduk kecil. Nomor 1 Papua. Penularannya dari, ya saya tahu sih kriteria Papua, penularannya bagaimana? Bisa makin menyebar itu? Di Papua juga heteroseksual, udah pasti karena jarum suntik kecil sekali di situ, dan memang data kita menunjukkan bahwa di pedalaman dan di pantai juga memang kena. Jadi memang Papua memang perlu perhatian khusus dan kita memberi perhatian khusus buat Papua itu. Nah, ini bagaimana pada saat bikin buku ini ada yang menggelitik yang aduh seharusnya pemerintah tuh begini ya gitu. Yang saya sorot sebenarnya media ya. Kalau pemerintah kan sebenarnya juga media bergerak, pemerintah saya yakin juga bisa menyikapi gitu loh. Selama ini dianaktirikan. Ketika kita bicara HIV itu momok gitu. Sementara buku-buku yang ada semacam novel saya belum ada ya. Karena saya seorang novelis, saya berusaha berbuat nyata, konkret dengan saya ketika 3 tahun yang lalu saya bertemu dengan sahabat saya, matahari saya, Mbak Cici, dan teman-teman yang lainnya di sebuah tempat. Selain kasus teman saya, kebetulan saya scriptwriter film, teman artis, kakaknya meninggal karena HIV, dan dia begitu menemani ketika sakaratul maut, ketika kakaknya itu benar-benar udah ditolak kemana-mana Pak. Jadi waktu penolakan itu kan masih ada kan, dia pemakai juga gitu loh. Jadi saya dengan dia melakukan independen untuk penyuluhan bahaya narkoba dan AIDS. Saya diajak habis syuting itu selalu, ayo Kir, saya kagum. Kenapa? Saya benci dengan narkoba. Kakak saya satu-satunya nggak ada karena itu. AIDS, saya sangat peduli dengan itu. Saya nggak ada di lembaga apapun, saya independen. Ayo, jadi saya dengan dia dari sekolah ini ke sekolah ini asik aja gitu. Kepala sekolah sangat welcome karena memang dia based on true story dari kakaknya, bukan based true story ya malam. Dari situ terus ketemu beliau. Saya kenapa saya sebagai penulis kok menulis hanya seperti itu ya? Tolong dong untuk mencerahkan bangsa ini apa sih, karena saya penulis ya saya berusaha dengan tulisan saya bisa mengubah keadaan. Nah, nanti dari pihak pemerintah bagaimana? IP juga sudah melakukan banyak gerakan. Gimana ya Dok untuk menggandeng ini semua jadi gerakan yang ayo ada terus, gak cuma setahun sekali ada gitu. Itu tadi kan media. Kita aja diundang TV One cuma sekitar 1 Desember aja ya. Besok nggak diundang lagi buat TV One. Tapi saya sudah bersyukur. Karena ketika Mas Andre ngubungin saya kemarin kan saya baru launching ya Taman Ismail Marzuki. Itu kan saya undang gitu. Kebetulan ada kepedulian, alhamdulillah saya bilang Mbak Cici ada kepedulian nih dari teman media. Saya terima kasih ada di sini, kita bisa ngobrol bareng. Mudah-mudahan media yang lain, TV One tidak kapok mengundang kita untuk menyuarakan. Bagaimanapun Oda adalah kita juga. Kita pada saat waktu itu kita tahu retro viral juga jumlahnya terbatas, kita langsung teriak beliau kita. Lagi kemarin juga Pak Wapres pada waktu Hari AIDS Sedunia 1 Desember tanggal 2 perayaannya di kantor Wapres juga menghimbau agar media dapat terus meningkatkan perannya. Jadi nyambung. Saya nggak tahu Pak Wapres mungkin belum baca buku ini, tahu beliau sama pendapatnya supaya media dapat lebih meningkatkan perannya supaya sama-sama kita membantu penanggulangan HIV/AIDS. Bentuknya apa? Misalnya kementerian punya program apa yang menggandeng penulis, IP juga. Nah, pertama menjawab yang tadi, bagaimana kita menggandeng semua teman ini. Kita memang pertama kalau di tingkat nasional itu ada komite penanggulangan AIDS. Itu menggabung semua baik pemerintah maupun non pemerintah.
Dan ini adalah satu bentuk di mana semua terlibat. Satu. Yang kedua, kalau di Kementerian Kesehatan saya selalu sampaikan bahwa sebenarnya semua penyakit itu berhubungan dengan orang lain. Tetapi khusus untuk HIV/AIDS ini besar sekali hubungan dari orang lain. Besar sekali peran pemerintah, Kementerian Kesehatan untuk mengajak semua bersama-sama bergabung gitu. Saya gini ya, bukan apa-apa. Pada saat diceritakan, ini penularannya banyak melalui hubungan seksual, heteroseksual. Sedangkan di kita sendiri mau ada dispenser kondom, langsung diprotes, ada bagi-bagi langsung digerebek. Artinya sebenarnya kembali ke pribadi kita, budaya kita bagaimana untuk hidup berpasangan, saling mencintai, setia kepada pilihan ya. Pilihan kita apa, itulah setia padanya, gitu aja. Kalau kita ya, jadi makanya itu mungkin dengan berbagai cara paduan masyarakat utamanya, pemerintah tanpa bantuan kita sebagai pelaku dan masyarakat di sini juga nggak bisa apa-apa kan. Artinya kita media masyarakat, termasuk saya penulis, menyatulah kita. Baik, ini ada kisah lain pemirsa. Mbak Cici ini adalah perempuan positif dan rencananya menikah ya Mbak ya? Sudah menikah. Sudah menikah dan kebetulan saya beruntung mendapatkan suami yang Sangat negatif, jadi statusnya Dan HIV sangat negatif dan mengerti. sangat mengerti. Saya Dan sangat menerima. mengerti. Ya. 3 tahun yang lalu ketemu masih pacaran ya. Jadi saya bahagia banget ketika bertemu lagi. Mbak, jujur deh, pada saat dengan keluarganya si laki, dengan lingkungan sekitar begitu tahu akan menikah, apakah ada penolakan masih seperti itu? Kalau di Masyarakat keluarga kita? saya mereka welcome ya, karena saya seperti ini sekarang mendapat dukungan dari keluarga. Jadi keluarga welcome, nggak masalah. Mereka terima saya dengan apa adanya. Saya bisa meluk keponakan saya, minum satu cangkir bekas minuman saya gitu loh. Keluarga Dan suami juga. Keluarga suami juga nggak apa-apa, welcome. Tidak, Anda merasa masih ada diskriminasi di masyarakat? Enggak. Oke. Tapi tidak boleh minum sama-sama segala macam, itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat makin lama makin sadar bahwa penularannya bukan dengan itu. Itu tidak ada Iya, masalah, memang berpelukan tidak ada tidak ada masalah. masalah, minum Tidak sama. Masyarakat tahu penularannya melalui hubungan seksual tidak aman, toh dilanjutin juga. Enggak, maksud saya paling tidak masyarakat tahu, dan ini terima kasih kepada media dalam hal ini sehingga Iya, orang banyak yang banyak tahu tahu. bahwa cara penularannya Di bukan buku yang kita juga ada dong. disebut ya. Jadi bagaimana AIDS itu apa, pengertiannya HIV itu apa, ODA itu apa tuh. Banyak yang ngerti ODA itu apa sih gitu kan. Orang dengan HIV AIDS, terus kemudian kenapa terjangkiti dan bagaimana caranya. Ada pengobatan alternatif juga saya masukkan di Oh, buku gitu saya ya? dong, Prof. Gitu kan. Karena ternyata banyak banget teman-teman pengobatan alternatif berusaha bagaimana sih dengan kekayaan budaya obat-obatan tropis di Indonesia. Oke. Kayak sambiloto, kunyit, Itu bisa sebenarnya. membantu untuk imun. membantu untuk Iya, daya tahan iya, tubuh, daya tahan tubuh tubuh. meningkat. Terus ya, oke, Ini baik. lebih jago nih Profesor. Profesor. Nah, Prof, yang terakhir, rencana berikutnya apa? Setelah hari AIDS sudah lewat, gimana supaya Januari masih ada lagi, Februari masih ada lagi gaungnya? Sebenarnya kalau bicara masih ada lagi, tadi yang konkret saja yang seperti Mbak Cici bilang, Prof, tugas juga. saya adalah paling yang sederhana saja, obat harus tersedia. Semua teman-teman kita yang memerlukan obat harus mendapat obat. Itu ujungnya, itu ujung. Tentu saja programnya harus mulai dari awal yang tadi Mas Aldi bilang bahwa kesadaran masyarakat bagaimana, pencegahan bagaimana, gitu ya. Oke. Isu kondom, isu lokalisasi segala macam kan mesti digarap bersama-sama. Kalau sudah ujungnya sudah obat, ada jaminan pemerintah, semua orang yang memerlukan ARV akan diberikan ARV. Baik, Prof, terima kasih. Terima kasih. Mbak Cici, terima kasih. Saya mendoakan Anda selalu berbahagia. Sama-sama. Terima kasih atas sharing bersama kami. Kami akhiri apa kembali di Malam untuk malam ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Prof, sudah dapat